الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi berbahagia ini kita masih diberi suatu kesempatan oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam aula ini dalam rangka atau bersama-sama untuk menghadiri dalam pelaksanaan pustaka agama Islam. Baik, saya selaku ketua panitia menyampaikan laporan kegiatan ini. Pertama, latar belakang. Pembinaan Pustaka Agama Islam berisi latar belakang, tujuan ruang lingkup, metode pelaksanaan, sasaran dan anggaran, dan jadwal kegiatan tujuan untuk mengembangkan literasi dan kualitas iman. Melalui penguatan praktik penggunaan Pustaka Agama Islam. Pembinaan Pustaka Agama Islam mencakup aspek pengembangan edukasi, buku keagamaan, pelatihan pengolahan pustaka, serta kegiatan yang mendorong minat membaca masyarakat, khususnya generasi muda. B. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pustaka merupakan landasan hukum utama yang mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi pengolahan produksi karya tulis, cetak dan rekam, serta merupakan tujuan fungsi untuk meningkatkan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan kreatif. Yang kedua, PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perpustakaan menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang perpustakaan, memberikan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan perpustakaan. Yang ketiga, Perda Provinsi Kabupaten Kota, pemerintah daerah dapat memberikan peraturan daerah terkait penyelenggaraan perpustakaan yang mencakup hak, kewajiban dan tata cara pendirian perpustakaan wilayah masing-masing. Seperti contoh peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 di satu daerah. Yang keempat, peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 25 tahun 2008. Peraturan ini mengatur tentang standar tenaga perpustakaan sekolah dan masjid dan lain sebagainya. Meskipun mungkin telah digantikan oleh peraturan Perpusnas yang terbaru, namun memberikan konteks inspirasi historis tentang stabilisasi tenaga perpustakaan. Kemudian yang C, tujuan kegiatan. Tujuan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan keagamaan umat. Yang kedua, mengembangkan perpustakaan keagamaan menjadi pusat kegiatan dan pusat baca yang ada bagi umat. D. Ruang lingkup. Meliputi kegiatan seperti pengumpulan dan penyediaan buku keagamaan. 2. Program pendampingan dan pelatihan bagi pengolahan perpustakaan keagamaan. 3. Penyelenggaraan kegiatan fungsi literasi seperti diskusi buku atau lomba tulis. Peserta ini di antaranya penyuluh dan pengurus masjid se-Tempukaya. Jadwal waktu pada hari Rabu tanggal 24 September 2005 lokasi di Aula Pondok dan Agama Tempukaya. Biaya pelaksanaan ini dibebankan pada seksi Pemas Islam Pondok dan Agama. Sebelum saya mengakhiri daripada kita dengan perbincangan laporan ini, mohon kiranya kepada Bapak Kantor untuk memberikan pengarahan dan juga membuka secara resmi kegiatan ini.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Itu saya Pak Pastor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil kata leno, bacurang kak saruga, kesengat kak ibadah. Yang saya hormati, kasih bimbingan masyarakat Islam, Kantor Kemenak Kabupaten Bengkayang, Haji Ardani, Pak Sukandar selaku Kasih Dimas Katolik, mewakili Kasih Pak Mucin ya, mewakili Budaya Pak Buyono, Pak Syafudin ya selaku penyelenggara haji dan umrah, dan Sumirman diwakili oleh Bu Putri ya yang baru masuk, dan seluruh peserta pembinaan pustakaan Pustaka Agama Islam di lingkungan kantor Kemenak Kabupaten yang berbahagia serta seluruh panitia yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan di aula ini dalam rangka untuk satu kegiatan di akhir tahun ini yang dipelopori oleh Bimas Islam, yaitu tentang pembinaan pustaka keagamaan Islam di lingkungan Kemenak Bengkayang. Silakan Pak Wi. Saya yang pertama kali mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bimas Islam yang masih sanggup untuk melaksanakan kegiatan di akhir tahun ini, karena ini juga bagian dari prosentase penyerapan anggaran di akhir tahun. Jadi kalau bicara anggaran ya Bapak Ibu, kita harus khawatir karena sudah ada statement dari Bapak Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Prabuya ya, siapa? Purbaya. Jadi beliau tidak suka lihat anggaran nganggur. Jadi kalau ada anggaran nganggur, terparkir, langsung diblokir. Maka Bapak Ibu kalau dapat duit masuk dalam kantong jangan disimpan lama-lama. Ya, itu disilang gitu. Jadi kalau dapat tunjangan, dapat honor apa cepat dibelanjakan. Sila Pak Nyono, cepat dibelanjakan. Karena disilang seorang deh. Nah, begitu juga di anggaran kita, persentase serapan kita itu masih di atas 70 atau 80 lah ya. Nah, dan kita memang dikejar target ini sampai akhir tahun ini sebelum kita masuk pada triwulan yang keempat. Dan di Mas Islam, saya lihat masih banyak itu, masih ada 4 kegiatan ya. Besok lanjut di Bin di Samulidoya memang ya. Nah, kemudian pembinaan PKN. Jadi saya juga dorong kawan-kawan yang lain Katolik sudah haji yang belum termasuk Pendis yang belum menyerahkan anggarannya, nah, kira-kira tidak mampu menyerahkan, tidak mampu habiskan, angkat tangan. Nah, ini pertimbangan ke depan, kalau itu tidak serap, bisa-bisa tahun depan akan berkurang. Nah, ini kita bicara masalah anggaran ya Bapak Ibu. Sebelum saya lebih lanjut sedikit tentang kegiatan ini, saya bertanya, selain Bapak Kepala KUA penghulu, ada pengurus masjid kan yang datang? Bapak Mir, ada berapa orang Pak? 45. Betul-betul pengurus masjid Pak ya?
bukan sambilan. Hah? Profesi anunya PNS, PNS Kemenak, P3K. Ya rata-rata itu lah ya. Rata-rata Kemenak tuh hadirlah semua. Di mana-mana. Ibu-ibu ini dari mana? Pengurus masjid juga kan? Mewakili? Oh, mewakili untuk masjid. Ada juga ya dari ibu-ibu. Iya. Oh, alhamdulillah. Dia harus memang membersamai. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pustaka keagamaan Islam ini sebetulnya adalah ingin menghadirkan sebuah institusi perpustakaan yang ada di rumah ibadah. Ya. Jadi bukan hanya masjid nih Pak Sukandar, Pak Nyono dan Pak Wi. Jadi sebetulnya semua rumah ibadah harus menyediakan akses perpustakaan seperti ini. Nah, jadi karena kita ini bekerja di Kementerian Agama dan menaungi semua agama, maka sudah selayaknya memang sebuah rumah ibadah itu, baik itu masjid, gereja, benteng, vihara, itu harus menyediakan layanan perpustakaan. Untuk apa? Nah, kita harapkan ini akan menjadi pusat literasi keislaman, ya khususnya di masjid, dan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Nah, walaupun di tengah-tengah zaman globalisasi saat ini, zaman IT, memang ini bisa tergerus, Pak. Kita akui. Orang kalau disuruh milih, ya, disuruh milih antara HP dengan buku, apa pasti milih tak ada yang milih buku. Suruh baca, suruh melihat, aku bapak dia yang harus baca. Nah ini salah satu tantangan kita juga. Ya, bagaimana pengurus masjid, takmir masjid, kita sebagai pegawai Kemenak, baik itu penghulu, penyuluh, harus bisa mengembalikan literasi ini, kemampuan orang untuk membaca, menulis, nah, terutama yang ada di masjid. Nah, kalau menurut pustakawan dari Malang, itu memang ada kriterianya Pak untuk memiliki sebuah perpustakaan di masjid. Nah, jadi ada persentase nilai bukunya. Jadi karena kita ini rumah ibadah, maka persentase keilmuan agamanya itu 70% harus menyediakan. Baik itu Al-Quran, hadis, fikih, kitab akidah, akhlak segala macam lah. Termasuklah semua agama yang ada di negara kita. Nah kemudian 30%-nya persentasenya itu baru umum. Masalah ekonomi, sosial, politik, segala macam. Lalu berapa buku yang harus disediakan? Nah, buku yang harus disediakan untuk standar nasional itu minimal 1000 buku. 1000 karya tulis, 1000 literasi, 1000 bacaan. Nah, yang dipersentasekan tadi 70 agama, 30 itu umum. Dan harus ada pengelolanya. Jangan ketika sudah dibuat perpustakaan masjid yang menunggu tidak ada, orang mau baca tidak ada. Akhirnya hari ini hilang satu laporan dari pengelola, besok hilang satu lagi karena orang habis membaca mungkin lupa mengembalikan. Nah, mungkin disimpan dalam tasnya, dibawa balik ke rumah. Nah inilah tantangan kita Bapak Ibu. Kenapa ini tantangan? Karena memang tadi saya sampaikan orang lebih melek ke HP. Nah sementara literasi yang kita siapkan, pustaka yang kita siapkan di masjid itu sebetulnya jauh lebih akurat. Nah, karena memang ketersediaan buku-buku bacaan yang ada di masjid itu, rumah ibadah pada umumnya, itu adalah sumber-sumbernya asli. Nah kalau di HP kita dapat informasi dari YouTube, dari segala macam, belum tentu mutawatir Pak.
belum tentu sahih. Nah, jadi masih perlu konfirmasi. Nah, ini harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu sebagai pengurus masjid maupun pegawai kemenang harus bisa menyampaikan kepada masyarakat kita tentang pentingnya menambah pengetahuan, bacaan maupun informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan. Nah, kalau memang itu dibutuhkan, silakan hadir ke masjid. Jadi masjid itu Bapak Ibu mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit panjang lebar pada saat pemberian materi. Tidak hanya kita jadikan sebagai sebuah pusat ibadah. Nah, kita lihat pada zaman Rasulullah itu ada beberapa musim masjid yang dijadikan sebagai pusat sentra kegiatan-kegiatan semua. Uh, Baik itu kegiatan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, bahkan jadi pusat militer itu zaman Rasulullah. Nah, inilah Bapak Ibu kita harapkan ke depan Bapak Ibu yang kebetulan sebagai pengelola maupun sebagai orang yang mengurus masjid harus mencari memang tenaga handal yang bisa mengelola ini. Nah, kadang-kadang kan nyari buku 1000 Pak ya, kadang-kadang buku-buku khatib pun yang udah lesuh, udah ronyok, udah koyak dan segala macam lah. Jadi susah memang kalau tidak ada tenaga pengolah yang memang betul-betul serius ingin menangani ini. Nah, mudah-mudahan ada satu contoh atau dua contoh lah, atau minimal satu kecamatan di masjid besar atau jami itu ada satu yang bisa dibanggakan lah. Nah, minimal. Jadi tidak usah kita ikut standar nasional lupa Pak, sampai 1000. Cukup 10, 100 buah itu udah lumayan. Nah, kita pakai yang ada di situ kan. Kita berjanji dalail, kemudian kita fikih sunnah dan segala macam lah yang memang sehari-harinya masyarakat butuh informasi. Nah, saya rasa mungkin ini beberapa poin yang dapat disampaikan dalam pembukaan ini. Nanti kita setelah ini lanjut dengan materi. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua, para kasih penyelenggara yang sudah mempersamai. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi pendorong semangat dari Bapak Ibu yang menjadi takmir masjid atau pengurus masjid untuk dapat meningkatkan penyediaan layanan buku ataupun bacaan-bacaan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Karena boleh jadi di satu desa kecamatan ada orang tua kita yang suka senang baca Al-Quran, baca kitab-kitab mungkin atau buku-buku, dan dia tidak paham untuk buka HP. Nah, jadi jangan dikira Pak, orang-orang tua kita di apa namanya di satu kecamatan atau di desa itu semuanya pandai buka HP, ya kan? Nah, boleh jadi mereka senang baca, kadang-kadang orang tua kita semakin tua apa namanya matanya itu semakin jelas untuk membaca. Saya kira ini ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berharap Allah SWT maka kegiatan pembinaan Pustaka Agama Islam di lingkungan kantor Kemenak Kabupaten Bogayang secara resmi saya akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil tak terima bantuan tak saudara bersemangat kita. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Sabto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan ini mendapatkan hasil yang terbaik, dan kepada hadirin izinkanlah kami untuk memimpin doa dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin. Istajib lana. Amin. Ya Allah, Tuhan penguasa jagat raya yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut dihaturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah, pada hari ini Kepala Kantor Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bengkayang beserta jajarannya dapat melanjutkan karya tugas dan pengabdiannya kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, pada hari ini Kepala Kantor Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bengkayang beserta jajarannya tengah melaksanakan kegiatan pembinaan pustaka keagamaan Islam. Oleh karenanya ya Allah, jadikanlah upaya ini dapat membangkitkan daya gedor dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam, menyediakan sumber informasi yang akurat, terpercaya, serta dapat mengembangkan budaya literasi dan penelitian keagamaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu agar tetap selalu tumbuh suburkan rasa kasih sayang di setiap insan kepada sesama. Perbedaan agama, ras, golongan, bahasa, dan warna kulit mampu dimaknai sebagai aset kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, agar kelak kami menjadi bangsa yang besar, yang selalu mendapat rahmat dan ridho-Mu, sebagaimana semboyan kami, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, namun tetap satu juga, serta jadikanlah kami umat yang bersatu padu dalam kebaikan dan kebenaran, menuju rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Orang tua yang tulus mencintai keluarga dan anak turunnya, para guru yang terus mengabdi kepada bangsanya, serta para pemimpin kami yang adil bijaksana, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan istirahat sebentar, tapi sebelum itu kita akan melakukan sesi bersama dengan Kepala Kantor dan Kasih.